Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya kenapa suami ibu sampai di penjara?" tanya Abu Nawas. "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja, tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke dalam penjara," kata si wanita menjelaskan. "Jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya. Baik di pasar maupun di dalam keramaian, ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hai kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya. Ia terus menggaungkan ucapannya dimanapun tempat, dimanapun ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang sholat itu perbuatan dosa? Sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim. Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka Yang Mulia. Yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. "Oh, begitu.
Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi ampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seseorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rizki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin Paduka yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaannya ini dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan dua kisah tentang nasihat Abu Nawas melalui tingkah konyolnya. Kisah yang pertama adalah Abu Nawas menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Dan kisah yang kedua adalah tentang seorang hakim yang dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kita langsung saja pada kisah pertama. Diceritakan suatu hari ada seseorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan di sini?" Tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan menggunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu sekarang harga-harga sandang pangan papan mulai naik? Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya sebagaimana perintahnya.
dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah Ia janjikan. Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung. Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya. Dan kisah yang kedua tentang seorang hakim dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kisah ini bermula ketika ada seorang hakim yang sok bijak ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka sang hakim pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah dipersilahkan masuk dan ngobrol ngalor ngidul, si hakim lantas memulai aksinya. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika, pastilah akan tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat, tutur sang hakim berharap. Abu Nawas yang mengetahui maksud sang hakim sengaja langsung membantah perkataannya. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan, sanggah Abu Nawas. Merasa tidak terima dengan sanggahan yang dilontarkan Abu Nawas, kali ini sang hakim mencoba memulai taktiknya. Wahai Abu Nawas, Anda itu seorang sastrawan dan juga seorang cendekiawan. Bagaimana Anda bisa berpendapat seperti itu? Ujar sang hakim. Baiklah, kalau memang pendapat Anda demikian, saya ingin bertanya kepada Anda. Seumpama Anda diberi sebuah pilihan kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih? Tanya sang hakim melanjutkan. Tentu saja saya akan memilih kekayaan, jawab Abu Nawas dengan cepat. Dengan menggelengkan kepalanya, sang hakim pun berkata, sungguh memalukan engkau wahai Abu Nawas. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, tapi Anda lebih memilih kekayaan daripada kebijaksanaan, ujar sang hakim itu dengan nada sinis. Belum sempat sang hakim memberi penjelasan, Abu Nawas segera balik bertanya kepada hakim tersebut. Kalau pilihan Anda sendiri, apa Tuan Hakim? Dengan penuh percaya diri, sang hakim menjawab, sudah jelas, tentu saya memilih kebijaksanaan. Mendengar jawaban sang hakim, Abu Nawas dengan entengnya membalas, nah, terbuktikan semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya, sindir Abu Nawas. Atas pernyataan Abu Nawas itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Raut wajahnya merah padam menahan malu. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda tiba-tiba menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin mengetahui kondisi rakyatnya yang sebenarnya, bukan hanya dari laporan para menterinya. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Ketika Baginda tiba di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul di suatu tempat. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kajian tentang alam barzah. Tak lama kemudian, ada seorang yang datang dan ikut duduk bersama jamaah. Orang itu lantas bertanya kepada sang ulama, wahai Syekh, saya pernah ke makam orang kafir dan mengintip kuburnya, tapi saya tidak mendengar teriakan-teriakan ataupun melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Lalu, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata? Dengan tersenyum, ulama itu menjawab, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Kamu pernah duduk di samping temanmu yang sedang tidur, bukan? Kadangkala temanmu saat itu dalam tidurnya sedang bermimpi digigit ular, diganggu dan sebagainya. Temanmu juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal
apa yang dilihat serta dialami temanmu dalam mimpi sedang dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu, sehingga Baginda memutuskan untuk mengikuti pengajian tersebut sampai selesai. Kini ulama itu melanjutkan kajiannya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia berbagai macam kenikmatan, termasuk adanya bermacam-macam perhiasan yang keindahannya tidak ada duanya di dunia ini. Salah satu perhiasan yang paling indah adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya. Semua perhiasan di surga tak ada yang bisa menandingi keindahannya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Begitu pengajian selesai, Baginda Raja memilih untuk balik ke istana. Setelah sehari berlalu, Baginda masih terkesan dengan ceramah sang ulama tempo hari, apalagi sewaktu membahas tentang mahkota surga. Betapa sangat beruntung orang yang mendapatkannya, ujar Baginda dalam hati. Saat sedang asik membayangkan mahkota surga, tiba-tiba terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. Nah, ini dia kesempatan baik untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda. Prajurit, segera perintahkan Abu Nawas untuk secepatnya datang kemari. Beberapa orang prajurit dengan sigap langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung mengajaknya duduk di sampingnya. Begini Abu Nawas, kemarin saya mendengar ceramah seorang ulama tentang alam barzah. Ia juga bercerita tentang keindahan surga dan segala perhiasannya. Dan yang paling menyita perhatianku adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya. Dalam hati Abu Nawas berkata, pasti akan ada permintaan yang aneh-aneh lagi nih dari Baginda. Dan ternyata dugaan Abu Nawas benar. Ia disuruh pergi ke surga mengambilkan mahkota untuk Baginda. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Saya sanggup Baginda yang mulia. Tapi ada syaratnya, tukas Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Saya minta Baginda menyediakan pintunya supaya saya bisa masuk ke dalam surga. Pintu apa itu? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, Baginda yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Pintu alam akhirat yaitu kiamat Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah rahim ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki saya mengambilkan mahkota di surga, maka Paduka harus membuat dunia menjadi kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawabnya. Beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri dan pergi dari hadapan sang raja. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah 5 bersaudara membuka warung makan khas daerahnya. Uniknya, mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat nan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan bergema seantero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa bak seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah, pembeli adalah raja, di mana keramah tamahan dan keagungan adalah segala-galanya. Para pelayan ini membungkukkan badan mereka, mencium tangan pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara.
hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang khidmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum ramah dan anggukan kepala. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu tidak jadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali? Harganya 100 kali lipat dari harga biasa. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sih ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya," balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya Abu Nawas," ujar mereka dengan kesal. "Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini pada cengengesan ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan bagi seorang raja yang berkuasa mutlak. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka kesini untuk makan, tuan," jawab salah satu pelayan. "Apa mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, tuan. Mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama," jawab si pelayan. Si pemilik toko menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab,
nasib hanyalah dugaan-dugaan semata. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Tanya orang itu heran. Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib. Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat gelisah. Pasalnya, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim yang dulu terbukti malah menyelewengkan kekuasaannya. Untung saja ada Abu Nawas yang membuka borok para hakim nakal tersebut. Untuk menunjuk Abu Nawas sebagai hakim rasanya tidak mungkin, karena ia tidak suka dengan jabatan. Kalaupun Baginda Raja memaksa, yang ada malah dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Kali ini Baginda sudah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Saat dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang menteri bersama anak muda yang alim. Paduka yang mulia, kalau Paduka berkenan, saya membawa anak muda untuk Baginda angkat menjadi hakim. Anak muda ini cerdas dan alim, Paduka yang mulia. Di samping itu, dia juga sangat jujur dan adil, kata sang menteri kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengetes anak muda alim tersebut. Setelah beberapa tes dilalui oleh si pemuda, Baginda Raja merasa puas dan percaya dengan kemampuannya. Baiklah, mulai sekarang kau kuangkat menjadi hakim istana. Semenjak anak muda alim tersebut menjadi hakim, banyak permasalahan hukum yang ia putuskan dengan cara yang bijak. Pernah suatu hari ada saudagar kaya yang bermaksud menyuapnya. Si saudagar kaya itu ingin agar usaha minuman haramnya berjalan mulus. Karena yang sudah-sudah para hakim sebelumnya bisa disuap dan menjamin bahwa usaha minuman haramnya tidak akan diganggu. Namun beda dengan si pemuda alim. Ia menolak mentah-mentah tawaran suap tersebut. Yang ada malah si saudagar kaya dijatuhi hukuman karena mencoba menyuapnya dan telah berjualan minuman haram. Kabar berita tersebut sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa bangga dan memuji kinerja hakim barunya itu. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah sebagai hakim, Baginda Raja pun kemudian memanggil hakim muda tersebut untuk diberi hadiah. Pada suatu hari, hakim muda nan alim itu dihadapkan pada suatu kasus yang rumit. Permasalahannya adalah ada dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Dua wanita itu saling mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Tentu saja, hal ini membuat hakim muda merasa kesulitan untuk menentukan siapakah ibu yang asli. Karena dirasa kasus tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, hakim muda itu pun meminta pendapat Baginda Raja. Datangkan kedua wanita itu bersama bayinya ke istana, titah Baginda Raja. Setelah kedua wanita itu menghadap, Baginda Raja pun mengeluarkan jurus taktik rayuannya. Sang raja berharap dengan pendekatan yang lemah lembut akan membuat di antara dua wanita itu ada yang mengalah. Namun cara yang dilakukan Baginda Raja justru membuat kedua wanita itu semakin mati-matian untuk saling mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun putus asa. Beliau kemudian memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Abu Nawas pun bersedia dan menggantikan posisi sang hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi,
dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut pada waktu itu juga. Abu Nawas memilih menundanya pada hari berikutnya. Keesokan harinya, sidang pengadilan dilanjutkan untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Pada sidang kali ini, Abu Nawas memanggil seorang algojo yang membawa pedang di tangannya. Kemudian ia memerintahkan supaya sang bayi diletakkan di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan heran dengan kelakuan Abu Nawas, termasuk kedua wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Salah satu dari wanita itu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan terhadap bayi tersebut?" Abu Nawas menjawab, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan sang bayi kepada yang berhak memilikinya?" Kedua wanita tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah anakku." Ternyata kedua wanita tersebut masih saling ngotot dan tidak mau mengalah. Melihat kedua wanita tersebut yang masih saling ngotot, Abu Nawas kemudian mengeluarkan ancaman. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua biar adil." Melihat ancaman dari Abu Nawas, wanita pertama girang bukan kepalang. Sedangkan wanita kedua menjerit histeris dan berkata, "Jangan Abu Nawas, tolong, jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada wanita itu." Dari sinilah Abu Nawas bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Ia pun segera menyerahkan bayi itu kepada wanita kedua. Melihat hal itu, wanita pertama tidak terima. "Hei Abu Nawas, ini tidak adil, karena akulah ibu sesungguhnya dari bayi tersebut." Dengan geram Abu Nawas menjawab, "Kamu penipu. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Pengawal, tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Akhirnya kasus yang rumit itu pun dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.